persaudaraan. Puncak silat bela diri praktis. Oi, sepertinya Mas Hak Suwarde. Lagi mengandalkan itu mau segera Ya, saya akan mulai kisah saya tadi malam. Tadi malam saya mulai jam 3 pagi. Saya nggak tidur, saya langsung berangkat ke bandara dengan penuh semangat, berharap ketemu dulu Semarang dan bisa memberikan aura positif pastinya. Makanya saya tadi ketiduran di mobil, saya masuk ke sini belum rauf ya pasti. Umut tadi nggak apa-apa, tapi dulu saya siap. Oke, kita akan mulai dari Yaya dulu. PSAT Jaya! PSAT Jaya! PSAT Jaya! Itu loh dari tadi kan. Nah, betul. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari kisah saya ya, karena saya berasal dari keluarga yang biasa saja, pendidikan juga cuma SMP, tidak ada yang bisa saya banggakan juga. Cuman pada saat di kampung, tepatnya di Kampung Warung, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, di Serang tempat saya tinggal dan dilahirkan. Kehidupannya saya rasa sama sih semua warga PSAT yang di mana kadang kalau ada tontonan suka bendera sana sini, terus kerucukan sana sini, terus bergadang sana sini. Yang selama ini saya dengar dari masyarakat kan, wah PSAT ini pilihan musuh nih. Kita bicara realita, benar kan? Banyak seperti itu. Nah, di situ saya sudah cerita suatu saat dari suara yang sebenarnya itu lebih ke kaya sih. Saya bisa mengubahkan PSAT biar gak dicap sebagai pendekar yang arogan, tukang berantem dan lain-lain. Tapi berjalannya waktu, ya namanya juga modal yang kurang ya mas. Jadi kita nggak bisa kayak merealisasikan saya harus dari kerja karena lulus SMP saya langsung kerja di Cianjur. Di sana saya tidak perlu di pasar terus ngangkut minyak apapun pokoknya. Kalau kulit saya hitam tapi putih karena tepung kan gitu. Nah dari Cianjur saya ke Bogor saya kerja di Kenek Bengkel asing. Belajar sedikit banyak, kemudian saya pindah ke Jakarta sama masih di bengkel hasil. Dari situ saya mengenal namanya bela diri Brazilian Jiu-Jitsu yang sering taruh bawah aja mas yang dari Brazil. Pada saat saya tanya tahun berapa tuh bapak sama 2003 berapa sebenarnya pak? 200.000 mas, itu mahal banget. Tapi saya pikir tuh saya bisa kalau saya menguasai ini saya bisa mix dengan pencak saya jadilah jurus baru yang bisa menguasai dunia. Ceritanya kayak gitu kan. Nah, karena nggak mampu ya pelatihnya boleh bisa bahasa Indonesia saya rayu kan. Boleh diskon apa? Walaupun diskon ternyata saya nggak mampu bayar juga mas. Nah, akhirnya saya bersifat terus pak boleh kan terus bolehkan latihan. Dia berpikir akhirnya diperbolehkan. Jadi setiap sebelum latihan saya bersemangat, saya buang sampah, diperbolehkan latihan. Kowe kono kode sapa kono lho? Kene gek nyuting bareng. Saya nggak bisa dari keluarga saya itu saya pindah ke Pekanbaru.
bulan baru saya dikasih bilang bahwa yang bapak kiri terus jaga gerbang di perusahaan minyak. Kerjaan saya ngasih bilang. Nah di sana saya kenal dengan ekspat dari Inggris namanya Andrew. Dia seorang master grappling yang bukan terkenal. Dia kerja di salah satu perusahaan di sana. Dia nyari tempat buat latihan. Nah, dipilihlah saya buat latihan. Nah, saya sangat beruntung sekali karena belajar banyak hal sampai ketika saya hancur di pas gara-gara beliau. Sampai kayak cacat sendiri. Itu dari saya yang dibully sampai saya bisa kawin dia. Itu levelnya tinggi banget. Jadi kita cerita singkat saja. Nah kemudian saya balik ke Jakarta karena namanya bisa dengan anak istri itu pasti kehidupan yang akan benar. Saya balik mulai kehidupan baru di Jakarta. Terus saya berusaha mengikuti beberapa kompetisi grappling dan saya ternyata nggak sadar kemampuan saya pada saat itu itu berkembang besar. Submission di Bandung saya juara, submission di Jakarta yang internasional saya juara. Dari situ saya memberanikan diri untuk daftar audisi One Pride karena berbekal berjasa yang saya miliki, kemudian ilmu ground yang saya miliki. Di rumah saya tidak tinggal diam dengan keterbatasan mungkin peralatan atau tempat. Saya berusaha korek-korek sendiri untuk membangun teknik timbang ini. Kalau digabungin ini jadinya apa ya? Oh kan jadinya bisa goreng gitu kan? Teknik ini digabungin jadinya apa? Saya kulik terus. Saya bikin boneka-bonekahan, baju saya masukin bantal, saya cuci sendiri mas. Saking pengen bisanya dan saking pengen ini waktunya seperti saya untuk saya realisasikan, yaitu membawakan nama SAP. Saya menyuratlah ke Madiun mohon dukungannya kalau saya akan bermain di Bandung. Dan ternyata jawabannya nggak usah ikut-ikut, kalau kalah akan malu-maluin dengan PSHB. Wah, sedikit patah hati saya merasa semangatnya berkurang. Tapi ya saya juga, wah kalau saya balik ini akan mulainya gitu, siapa lagi yang akan mulainya. Itu kan rasa saya tidak seperti itu aja kayak nggak kemampuan diri. Nah, di situ saya lupain dukungan yang kurang mendukung dari Madiun. Saya tetap bawa nama SAT, saya kemarin di sosmed, wah dukung saya di debut perdana saya di One Pride. Waktu itu melawan Christian di UFC. Betul ya? Melawan Christian. Itu yang ada malah kita mendapat cikinan. Oh banyak kesukaan, 53 katanya mempelajari pengalaman bela diri lain. Wah bodoh amat sih kita. Pokoknya kalau sudah maju nggak ada yang bisa nanti sekarang. Itu pikiran saya berpikir. Pertandingan pertama alhamdulillah menang. Ya walaupun melawan Tuhan sendiri ada di atas itu 45 detik mas, saya kaget mas. Saya sendiri kaget. Dipukul saya loncat, saya cekek, gampang sih gitu kan. Gampang banget gitu ternyata gitu. Kemudian ditampilkan video internet viral. Wah saya ngomong, ada juga yang bilang, wah ini nggak kenapa kok warga nih gitu. Asal usulnya nggak jelas. Ya memang. Terus sayangnya tuh teman-teman saya dari kampung nggak main sosmed, jadi nggak ada yang ikut saya. Ya apa sih? Nah tadi
Oh iya, lawan Semarang lagi. Kita boleh. Nah itu alhamdulillah menang lagi. Walaupun 2 ronde. Ya tombak camping sih, karena saya belum menyempurnakan semua gerakan saya. Mix saya tidak jelas, orang nggak bisa baca karena semua teknik itu berbadan adalah belajar dari jiu-jitsu sama kritik PSAT. Itu yang bikin orang bingung. Kok ini beda gitu? Orang jiu-jitsu itu bingung gitu. Pertandingan berikutnya ini benar-benar kayak seperti apa ya? Dibutuhkan jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi melawan Brian atau saja Brian dari Ngawi, nah tapi dia Solo. Terus itu ada 5 dulu kita yang dukung. Wah itu bapaknya setengah mati saya harus mau berdiri. Wah ya seperti kita anak-anak kita nonton dangdut. Dari 5 semuanya paling kencang biasanya. Itu apabila menang, kemudian dilemparinlah kaos sama gitu. Terus, Mas tolong pakai oke begitu. Begitu saya pakai, kaosnya kembali Mas. Itu kembali, itu benar-benar saya nggak tahu apa saya pakai aja gitu kan. Begitu kembali, di sana ada lambang PSAT besar sekali Mas. Sampai saya merinding besar banget karena biasanya kita pakai logo dan kelas-kelasnya. Begitu saya pakai kembali itu logo kita besar banget kelihatan kayak sorot TV dan baju depannya Madura. Nah dari situ mungkin dulu baru kayak merasa gila, terus saya dari di MMA nih kita dukung. Nah itu dari situ saya mulai yakin ketika kita mempunyai keyakinan yang tinggi, kerja keras, kemudian ini yang tulus itu semua akan dibuat sama Allah yang Maha Kuasa. Dan benar saja pada saat saya final melawan mereka Rapal itu ada 2.000 jujur yang datang di arena. Dan mulai semua orang membicarakan apa sih PSAT itu. Ya ini PSAT. Saya sudah menampilkan standar kita. Oh, ada PSAT itu kayak gini, kayak si Wardi nih, tangguh, juara gitu. Nah, kalian juga harus bisa jadi seorang juara, pastinya. Nah, saya tahu semuanya berat, karena semuanya butuh pengorbanan. Baik itu waktu, tenaga, materi. Tapi yang namanya keluarga, kalau kita bersatu kita akan bisa mencari jalan terbaik. Dan ingat, saya terlahir dari keluarga susah, saya berangkat dari susah, saya tanding karena lapar. Tapi jika kita berusaha dengan keras, kita berjuang dengan tulus, semangat berbelakang. Dan saya berharap ada generasi-generasi penerus, terutama dari Kabupaten Semarang yang bisa meneruskan perjalanan saya dan mas-mas yang di sini. Karena umur semakin bertambah, Mas. Saya sudah 41, walaupun di Warnet 36 terus itu. Dia bohong tapi konsisten. Mana? Dimodalin terus. Pernah sekali Warnet menuliskan saya 40, saya marah. Mas kalau konsisten berapa satu terus 40. 3 tahun lagi loh, balik lagi besoknya. Bisa beberapa bulan. Mungkin sedikit kisah yang saya balik itu, walaupun sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang harus saya bagikan ke teman-teman.
terutama pada saat kita berjuang di tempat latihan, bagaimana kita rasanya berjuang di saat kita cedera dan kita sedang membawa bendera PSAT, itu rasanya beban banget. Dulu saya pernah berpikir juga pada saat saya ditolak dukungan dari Madiun, nggak apa saya bawa tetap bendera PSAT. Kalaupun saya nanti kalah, jangan salahin PSAT, salahin saya. Saya rela dihujat banyak orang, tapi jangan hujat PSAT itu. Tapi ketika saya menang, ini bendera saya PSAT. Intinya, keterbatasan fasilitas, jangan mengurangi kreativitas. Itu. Nah, sebelum kita mempraktekkan beberapa materi atau teknik untuk MMA, kita akan mengenal dulu lebih dalam apa sih MMA itu ya. Dari MMA, bukan makan-makan ayam ya, tapi mixed martial art atau seni bela diri campuran. Di mana di dalamnya ada 3 unsur, dulur-dulur. Pertama ada striking, di mana disiplin bela diri ini atau teknik ini kita bisa ambil dari berbagai macam disiplin bela diri. Contohnya pukulan, tendangan yang ada di silat atau di mungkin Muay Thai, kickboxing, taekwondo, kita semua bisa pakai. Nah, kedua ada takedown atau cara menjatuhkan lawan, dan takedown ini dibagi ada 2, takedown di tengah lapangan dan